Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan. Pemirsa, make up menjadi bagian dari perempuan yang tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski di tengah kondisi pandemi seperti saat ini yang mengharuskan kita mengenakan masker, make up pun tetap tidak luput dari pergeseran tren. Nah, untuk turut beradaptasi dengan kondisi pandemi tentunya. Bagi sebagian perempuan, make up jadi hal penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan kita untuk selalu mengenakan masker praktis membuat pergeseran tren juga mempengaruhi gaya make up. Jika sebelum pandemi, perempuan disebutkan untuk memandu badankan warna blush on, lipstick, hingga alas bedak, make up di tengah pandemi saat ini mungkin menjadi lebih sederhana dengan hanya menyisakan area mata untuk dieksplorasi. Karena hidung dan mulut harus tetap terlindungi dengan tetap mengenakan masker. Bagi sebagian perempuan, make up jadi hal penting yang tidak bisa diabaikan. Kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan kita untuk selalu mengenakan masker, membuat pergeseran tren juga mempengaruhi gaya make up. Lalu seperti apa ya gaya make up yang bisa kita terapkan di masa pandemi? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada make up artis ternama tanah air, Rian Ogilvy. Hai Mas Rian, apa kabar? Sehat selalu ya? Hai, alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Naila, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mas Rian. Seperti yang dikabarkan atau informasi yang saya bacakan sebelumnya ya. Kalau di masa pandemi seperti saat ini kan kita menggunakan masker. Biasanya kita sibuk nih milih warna lipstick apa, blush on apa, base-nya apa. Tapi di tengah pandemi atau menyambut era new normal, apa yang bisa kita eksplorasi dari tren make up-nya, Mas Rian? Oke, yang pasti yang paling terlihat pertama kali kalau kita menggunakan masker itu pasti bagian mata. Gitu, bagian mata sekarang itu yang langsung fokus pertama kalau kita lihat orang kan langsung mata kan Mbak. Jadi sebenarnya itu sekarang aku sih kalau misalnya aku ada make up atau apa gitu-gitu dan aku ada teman-teman yang bertanya sama aku, Rian gimana sih make up mata yang pas buat ini, buat pas lagi masa seperti ini. Kalau aku sih menyarankan sekarang ini saatnya teman-teman semua kalau berani bisa main eyeshadow warna. Itu satu. Kedua, yang paling seru banget itu kalau main eyeliner. Jadi sekarang bisa bentuk-bentuk eyeliner bisa macam-macam. Tapi sebenarnya ini harus disesuaikan juga sih sama tempat dan kegiatan apa yang akan kita lakukan saat itu. Gitu. Itu sih pertama. Terus, gimana Mbak Naila? Silakan. Ya, kalau untuk kegiatan sehari-hari katakanlah, ini kita harus seperti apa nih agar kita juga nggak terlihat sayu, nggak terlihat apa ya tanpa make up yang sama sekali polos gitu misalnya. Oke, siapa Carla tadi ya yang tanya ya. Kalau dari aku pribadi yang penting sebelum make up mata itu semua teman-teman harus aware sama pakai eye cream mata. Gitu. Jadi kayak mata juga harus dirawat. Jadi jangan cuma kita pakein make up, kita cuma pakein macam-macam produk, tapi yang paling penting adalah cara ngerawatnya. Eye cream paling penting sebelum semuanya menggunakan make up gitu loh kalau buat bagian mata ya. Jadi eye cream, concealer, terus habis itu paling kalau buat kegiatan sehari aku saranin kalau misalnya teman-teman nggak pengen nyoba eyeshadow, mungkin bisa dengan eyeliner dan yang penting ada mascara. Masker. Nah kalau bagian alis gimana Mas Rian? Kita nanti menyambutnya trennya seperti apa nih untuk alis? Kalau alis sih tetap sebenarnya masing-masing sih sesuai dengan style masing-masing, kesenangan dan kesukaan masing-masing. Yang penting kalau saran dari aku untuk bagian alis jangan terlalu dark gitu, jangan terlalu gelap bikinnya dan jangan terlalu intens gitu, bold. Maksud aku boldnya tuh yang benar-benar bentuknya gede gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan proporsi wajah, walaupun nanti wajah ketutupan sama masker, tapi bukan berarti alis juga harus dibikin yang ekstra gitu loh. Jadi tetap yang bentuk yang intens terus warnanya juga harus sama dengan ton warna rambut gitu loh Mbak Naila. Jadi terus kalau misalnya memang mau pilih warna pekat ke hitam gitu, aku saranin pilih dark gray. Gitu, atau kalau misalnya coklat, benar-benar coklat muda, tapi jangan sampai coklat menuju ke orange gitu warnanya gitu. Oke, nah itu tadi terus, Mas Rian sempat menjelaskan untuk make up natural sehari-hari untuk di bagian mata. Tapi kalau ke acara-acara formal katakanlah, tidak menutup kemungkinan nanti sudah digelarnya berbagai event atau acara-acara. Seperti apa nih kita harus menunjukkan atau menonjolkan area mata? Mungkin sekarang bisa teman-teman nyobain yang namanya kayak smoky eyes, tapi smoky eyes-nya itu bukan yang warna hitam gelap, tapi dicoba warna copper
atau warna dark brown gitu. Warna copper tuh kayak misalnya kayak tembaga gitu loh, kayak tembaga terus atau gold gitu dicampur coklat gitu kayak gitu. Terus sekarang tekniknya bisa macam-macam jadinya, jadi bisa teknik dengan kayak ngeblending bikin matanya itu satu warna misalnya coklat terus eyelinernya dibikin wing gitu sih. Jadi sekarang tuh permainan matanya tuh kalau dari aku sih untuk acara sebaiknya tuh lebih intensnya di eyeliner gitu sih. Di eyeliner ya. Nah, Mas Rian, di masa pandemi seperti sekarang ini kan kita disarankan untuk jangan terlalu sering menyentuh bagian muka begitu, karena harus sering mencuci tangan. Nah, kalau dulu Betul, kita Mbak. bisa kapan saja touch up sesuka hati. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini kan kita harus lebih hati-hati. Nah, saran dari Mas Rian untuk agar makeup kita nih agak lebih tahan lama seperti apa? Oke, untuk makeup yang tahan lama pasti ini pertama kalau mau jenis kulit apapun, misalnya jenis kulit apa mau dia kombinasi, mau dia kulit kering, mau dia berminyak, itu memang harus penting pakai namanya moisturizer. Itu bukan berarti kalau kulit kita berminyak kita nggak boleh pakai moisturizer, tapi itu penting banget untuk pakai moisturizer. Kedua, walaupun kita wajahnya masih ketutup masker, kita tetap harus penting pakai sunblock, Manayla dan teman-teman semua. Jadi sunblock tuh penting banget, itu tetap harus dipakai. Terus kalau misalnya memang mau pakai foundation dan sebagainya, pilih yang teksturnya itu matte and poreless gitu, jadi kayak tekstur yang memang creamy gitu, jadi yang jangan sampai yang terlalu liquid atau shiny gitu. Terus terus selanjutnya adalah foundationnya itu cukup tipis-tipis saja, Mbak Naila, terus baru di set sama powder, udah lebih ke situ sih. Terus paling kan maksudnya kalau menurut aku ya, kalau untuk biasa kan cewek problemnya rata-rata itu suka yang wajah yang kayak berminyak harus pakai tisu kertas minyak gitu kan, dan kertas minyak, dan karena dia nggak pede sama minyaknya. Tapi kalau sekarang, kalau dari aku untuk problem yang berminyak itu bisa pakai tekstur makeup yang formulanya mattifying gitu loh Mbak Naila, jadi mengurangi kadar minyak gitu. Terus misalnya memang kan namanya juga cewek ya Mbak Naila, pasti seneng banget tuh masih pakai lipstick. Kayaknya nggak pede gitu nggak pakai lipstick belum pakai masker, betul? Bener banget ya. Gimana nih kita biar lipstiknya juga kayaknya tuh nggak ngecap-ngecap ke masker atau nggak kelihatan ya jorok apa gimana jadinya gitu loh. Iya, makanya pilih lipstick yang krim yang sekarang memang lagi banyak yang stay, lipstick yang memang memproklamirkan, maksudnya menjual kalau lipsticknya emang stay, dan aku udah nyoba, jadi emang lipsticknya itu harus yang jangan transfer proof gitu loh. Nggak transfer proof gitu. Terus yang penting lipsticknya itu yang kalau aku saranin ya lipstiknya dari aku yang penting matte gitu, jadi kayak kurangin yang glossy, karena yang glossy kebayang nggak otomatis pasti masih bisa nempel ke masker dan gak enak banget kan kalau misalnya glossy. Jadi kalau aku saranin yang matte, terus yang sekarang bisa tuh coba-cobain warna-warna yang seru di balik maskernya gitu. Itu sih kalau dari aku. Terus tadi sempat menjelaskan sedikit tentang spooky eyes tadi ya, tapi yang fokus warnanya tuh apa saja nih yang bisa kita explore untuk mendapatkan spooky eyes untuk acara-acara yang lebih formal misalnya? Iya, kalau untuk memang makeup sehari-hari dan kita tidak menggunakan jasa makeup artis gitu, maksudnya yang kayak emang itu aku sih memang pilih warna mata yang misalnya memang warna yang ada 2-3 warna. Jadi misalnya di sudut dalamnya kita pakai yang teksturnya agak shiny, sudut luarnya bisa yang tekstur matte dan warnanya lebih matang, harus lebih matang daripada warna yang di dalam. Terus mungkin untuk bagian bawah mata bisa kita ganti eyelinernya, ganti yang pincel tapi warna coklat. Sekarang kan produk eyeliner kan udah macam-macam tuh Mbak Nela gitu. Oke. Jadi bisa. Iya. Jadi warnanya juga tidak jauh-jauh ya, masih ada tren-tren yang kemarin-kemarin itu ya. Jadi tidak terlalu terlihat begitu spooky, tapi masih ada unsur naturalnya. Mas Rian, terakhir tantangan untuk para pekerja, terutama makeup artis profesional, ini bagaimana di era new normal nanti? Karena kan juga langsung berhadapan dari orang ke orang. Nah, seperti apa untuk menjaga higienitas dan lainnya? Oke, kalau memang dari aku sebelumnya memang aku selalu membawa hand sanitizer, aku rajin mencuci tangan pakai sabun, dan sebenarnya memang udah aku lakukan pas di masa sebelum ada pandemi gini, aku memang melakukan itu di rules makeup aku. Tapi sekarang mungkin aku memang yang udah aku lakukan adalah aku lebih ekstra. Aku pakai face shield, aku mulai pakai sarung tangan, walaupun sebenarnya pakai sarung tangan juga udah biasa aku lakuin Mbak. Sebelumnya kalau misalnya aku harus make upin perempuan berhijab gitu, aku udah biasa pakai sarung tangan. Jadi pas sekarang aku harus pakai sarung tangan, face shield, dan semuanya, dan masker gitu-gitu, itu udah biasa aku lakuin. Jadi aku sebenarnya
terlalu susah untuk beradaptasi, tapi paling sekarang yang aku lakukan adalah menjaga sistem imun tubuh aku lebih ekstra gitu, karena aku jadi harus makan makanan yang lebih sehat, terus minum vitamin gitu, lebih yang kayak itu, tidur lebih cukup, dan aku kerja juga akhirnya nggak mau terlalu lama Mbak, jadi memang dipilih gitu loh, gitu sih. Iya betul, jadi selain menjaga peralatan, imunitas tubuh juga harus ditingkatkan. Mas Rian Algivi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan. Sukses terus ya untuk kelas online-nya.